Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Anjeli Rosriani, dengan NIM 2420133 dan teman saya yaitu Mezi Eriko Putri 2420134 dan Hasnil Aziza 2420135. Adapun materi yang akan kami bahas adalah manajemen hubungan lembaga dengan masyarakat. Baiklah, materi dari kelompok kami yang pertama yaitu konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang kedua itu jenis-jenis hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang ketiga bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu konsep peningkatan dan partisipasi masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian hubungan masyarakat. Hubungan humas yaitu suatu kegiatan usaha yang berencana yang menyangkut itikat baik, rasa simpati dan saling mengerti untuk memperoleh pengakuan penerimaan dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Manajemen hubungan masyarakat yaitu suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi lembaga yang diwakilinya. Meminimalisir kendala yang mungkin akan timbul sehubungan dengan diketatkannya suatu kebijakan lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu peran humas. Yang pertama, penasehat asli atau executive scribe. Seorang pakar humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator komunikasi atau communication facilitator, sebagai upaya membantu pihak manajemen lembaga dalam hal mendengar apa yang diperlukan oleh publiknya. Yang ketiga yaitu fasilitator proses pemecahan masalah, dimaksudkan untuk membantu pimpinan lembaga pendidikan, baik sebagai penasihat hingga mengambil keputusan dalam mengatasi persoalan. Dan yang terakhir yaitu teknisi komunikasi, menjadikan praktisi humas sebagai wartawan yang nantinya menyediakan layanan komunikasi secara teknis. Yang ketiga, asas humas. Asas pemberitaan resmi dan objektif, yaitu informasi humas harus objektif dan tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu asas kelangsungan hubungan. Apabila hubungan dengan publik sudah berjalan, perlu menjaga hubungan tersebut dipertahankan dengan baik. Selanjutnya yaitu asas pemantauan keberesan intern instansi. Keberesan intern tersebut dapat menyangkut berbagai hal, misalnya disiplin. Selanjutnya yaitu asas pemerhatian opini publik. Opini atau suara publik hendaknya diperhatikan dengan baik. Selanjutnya yaitu asas pertimbangan dan pengusahaan dukungan publik. Sebelum mengadakan kegiatan humas, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai kemungkinan dukungan publik. Dan yang terakhir yaitu asas peningkatan mutu dan kegiatan. Petugas humas harus memikirkan dan mengusahakan agar mutu kegiatan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan instansinya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mezi Eriko Putri dengan NIM 2420134. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya tentang jenis-jenis hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Jenis-jenis hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang pertama yaitu kegiatan eksternal, di mana kegiatan ini selalu dihubungkan dan ditunjukkan kepada publik atau masyarakat di luar sekolah. Terdapat dua kegiatan eksternal yang dapat dilakukan, yaitu kegiatan tidak langsung yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantaraan media tertentu, misalnya melalui televisi, radio, media cetak, pameran, dan penerbitan majalah. Selanjutnya, kegiatan langsung atau tatap muka, dilaksanakan secara langsung, misalnya rapat dengan komite sekolah, konsultasi tokoh masyarakat, dan melayani
kunjungan tamu. Yang kedua yaitu kegiatan internal, di mana sasaran dalam kegiatan ini yaitu warga sekolah, yakni para guru, tenaga administrasi atau tata usaha, dan para siswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang kebijakan penyelenggaraan dan perkembangan sekolah, menampung saran dan pendapat warga sekolah yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan sekolah, memelihara hubungan harmonis sehingga terciptanya kerjasama antar warga sekolah. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang pertama yaitu pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas yang tidak dimiliki oleh sekolah mungkin saja terdapat dan dimiliki oleh lembaga tertentu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan sekolah, dapat membangun kerjasama dengan pemilik fasilitas tersebut, misalnya tempat pameran, gedung olahraga, dan lainnya. Yang kedua itu pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya sekolah ingin meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa tentang kesehatan, maka dapat bekerjasama dengan puskesmas dalam memanfaatkan berbagai fasilitas termasuk fasilitas SDM. Jika sekolah ingin melaksanakan pentas seni sekolah, maka dapat bekerjasama dengan lembaga kesenian di masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesenian. Selanjutnya yang ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualisme. Sekolah dapat memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebaliknya, masyarakat pun dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki sekolah. Terdapat 5 hal pokok yang harus ditekankan dan menjadi perhatian utama untuk dibina, dikembangkan, dan ditingkatkan sekolah melalui kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut De Roche, yang pertama itu Children's and Parents Work Habit, di mana kegiatan yang terkait dengan kebiasaan anak dan orang tuanya di rumah. Selanjutnya, Academic Guidance and Support, terkait dengan pengembangan akademik sebagai bentuk partisipasi orang tua murid kepada sekolah. Selanjutnya, Stimulation to Explore and Discuss Ideas and Events, menstimulasi anak dan berdiskusi dengan anak di rumah sebagai bentuk partisipasi orang tua murid terhadap sekolah. Selanjutnya, Language Development in Home, kegiatan pengembangan bahasa anak di rumah sebagai bentuk partisipasi orang tua murid kepada sekolah. Selanjutnya, yang terakhir, Academic Aspiration and Expectation, aspirasi akademik dan harapannya sebagai bentuk partisipasi orang tua murid kepada sekolah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasnil Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnil Aziza, NIM 242013. Saya dari kelas PMTK 3D. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudari Mezi, yaitu 4. Konsep peningkatan dan partisipasi masyarakat. 1. Prinsip-prinsip dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dapat beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan program kegiatan dan layanan efektif dalam masyarakat pada setiap warna negara dapat dicapai melalui organisasi, yaitu refleksibilitas, relevansi, partisipasi komprehensif, dan lembaga. Sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi latar belakang peserta didik, menghubungkan diri sendiri dengan masyarakat yang lebih luas baik secara lokal maupun internasional. 2. Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat. 1. Pola pikir masyarakat yang semakin maju yang menganggap pendidikan sangat penting. 2. Pandangan masyarakat bahwa pendidikan sebagai salah satu cara untuk merubah nasib menjadi lebih baik. 3. Fasilitas dan akses yang memadai. 4. Program pembiayaan operasional sekolah atau BOS yang membantu meningkatkan biaya pendidikan. 5. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan yang terus dilakukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. 6. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan.
3. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat. 1. Menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. 2. Melibatkan masyarakat dengan orang tua dalam program sekolah. 3. Mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah. Sampai situlah materi yang saya bacakan. Lebih dan kurang kami satu kelompok mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.